Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kali ini kami akan mengisahkan yaitu kisah para sahabat ya, yang begitu takut kepada Allah SWT padahal perkaranya sepele. Inilah dia kisah tauladan bagi kita, yaitu kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain para nabi alaihissalam. Dia dipastikan termasuk ahli surga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi kabar gembira bahwa ia adalah ahli surga. Bahkan dikatakan akan menjadi pimpinan kaum tua yang akan masuk surga. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar." Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Alangkah bahagianya seumpamanya aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang." Ia juga berkata, "Alangkah bahagianya seumpama aku menjadi rumput yang dimakan hewan." Kadangkala ia berkata, "Alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sehelai bulu di badan seorang mukmin." Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau. Sambil menarik napas berat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai burung, alangkah beruntungnya hidupmu. Kamu makan, minum, dan berterbangan di antara pepohonan. Tetapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. Alangkah bahagianya seumpama Abu Bakar menjadi sepertimu." Dari kitab Tarikhul Khulafa. Sayyidina Rabi'ah Aslami radhiyallahu anhu bercerita, "Suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berbicara kasar kepadaku sehingga aku tersinggung. Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, 'Ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sebagai balasan.' Namun aku menolaknya. Ia berkata, 'Kamu harus mengucapkannya. Jika tidak, akan kuadukan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.' Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu beberapa orang dari kabilahku Banu Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, 'Orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang bersalah dan ia sendiri yang mengadukannya kepada Baginda Rasulullah SAW.' Aku berkata, 'Tahukah kamu siapa dia?' Dia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika ia marah kepadaku, Baginda Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan marah kepadaku. Dan jika beliau marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah. Jika demikian, maka Rabi'ah pasti akan binasa.' Kemudian aku pergi menemui Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, 'Sikapmu benar. Memang sebaiknya kamu tidak membalasnya. Tetapi katakanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu wahai Abu Bakar.' Hikmah dari kisah di atas, inilah contoh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena sepotong kalimat yang sepele, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu demikian takut balasannya di akhirat kelak. Ia sangat cemas dan khawatir sehingga ia sendiri yang diminta dibalas. Bahkan mengadukannya kepada Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu membalasnya. Pada hari ini kita mudah untuk saling mencaci tanpa khawatir sedikit pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat akan dihisab. Alhamdulillah ya hadirin mulia yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT yang beriman. Inilah kisah yang tentang takutnya kepada Allah SWT. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.